Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Felicia Rosadi dengan NIM G0024014. Di sini saya dari kelompok B5. Di sini saya akan menjalankan tugas laporan dari praktikum anatomis. Di sini akan dipaparkan beberapa kasus dan kita akan melihat dari sisi anatomisnya. Jadi yang kasus yang pertama di sini ada kasus tentang Daniel. Daniel adalah seorang mahasiswa SMP. Ia sempat tertusuk paku pada saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Yang pertama, kita suruh menjelaskan tentang anatomi dari mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, kita disuruh menjelaskan bagaimana penyusun musculus mascitatorius berserta fungsinya dan inervasinya. Tentunya, untuk mengetahui apa sih yang terjadi pada Daniel, kenapa dia bisa sulit menggerakkan rahangnya, kita harus tahu dulu nih gimana anatomis dari rahang bawah, gimana otot-otot, apa saja otot-otot yang bekerja untuk menggerakkan rahang bawah kita. Setelah itu bagaimana inervasinya. Ya di situ semua akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini saya sudah mengambilkan dari bagian rahang bawah kita. Di sini ada proses condylaris, ada bagian ramus mandibula, ada pars alveolaris, ada angulus mandibula, ada corpus, ada foramen mental di situ. Cuman di belakangnya nanti ada foramen lagi. Tapi biar kita lebih interaktif dan lebih fun, aku akan jelasin pakai aplikasi ini biar lebih jelas. Nah, mandibula itu salah satu dari bagian viscerocranium kita di sini. Tepatnya di bagian sini ya guys, di bagian bawah. Nah, ayo kita mengetahui gimana sih anatomi lebih lengkapnya. Jadi yang pertama di sini tuh ada pars alveolaris mandibula. Dia itu provides origin site dari buccinator muscle yang bagian sini. Setelah itu di sini ada body of mandibula atau yang dikenal sebagai corpus mandibula. Dia tuh berbentuk U-shape. Setelah itu dia tuh berlokasi di sentral dari mandibula. Ya, setelah itu dia tuh consists of internal and external surface and a base. Nah, kita ke bagian yang lebih belakang. Di sini ada condylar processus atau proses condylaris. Nah, ini tuh lokasinya di posterior coronoid processus. Nah, coronoid itu bagian ini, itu lokasinya lebih belakang dari coronoid processus. Setelah itu dia tuh merupakan kelanjutan dari bagian inferior dari ramus mandibula nih. Bagian ramus ini bagian yang ini nih, itu bagian lanjutan dari inferior dari ramus. Setelah itu dia tuh merupakan insersio dari lateral pterygoid muscle dan attachment site for lateral ligament of temporomandibular joint. Jadinya muscle temporalis kita itu tuh akan bertemu nih sama processus condylaris. Nah, pertemuan itu akan membentuk suatu artikulasi. Nama artikulasinya temporomandibular joint. Setelah itu tadi bagian kiri, sekarang bagian kanan dari processus condylaris. Setelah itu nih bagian lebih depannya ada coronoid processus of mandible atau processus coronoideus mandibula. Nah, dia tuh berlokasi di bagian anterior dari
proses kondylaris yang tadi udah kita bahas. Setelah itu dia tuh merupakan kelanjutan dari bagian inferior dari ramus mandibula. Setelah itu dia tuh consists of a temporal crest of mandible. Setelah itu dia tuh merupakan incisio dari temporalis muscle. Nah, kalau misalnya aku spoiler dikit, temporalis muscle sama muscle pterygoid yang udah tadi kita sempat bahas itu merupakan salah dua dari otot yang akan nanti kita bahas, dimana kedua otot tersebut merupakan otot yang berkontribusi dalam menggerakkan mandibula kita. Setelah itu tadi bagian kiri, sekarang bagian kanan sama aja. Nah, ini bagian ramus. Setelah itu dia tuh ciri khasnya ada angulus yang sering kita tunjuk-tunjukkan. Namanya angulus mandibula. Setelah itu ini bagian kanan. Nah, bagian depan belakang tuh ada foramen. Di bagian belakang ini ada namanya foramen alveolar inferioris. Dia tuh merupakan gimana ya? Dia tuh akan dilewati sama alveolar artery, alveolar vena, dan nervus alveolar inferior. Setelah itu di bagian kiri, bagian kanan, di bagian depan itu ada foramen mental. Nah, foramen mental ini akan juga dilewati sama arteri vena nervus. Arteri vena inferior sama nervus mentalis. Nah, kita udah tahu nih gimana anatomi dari mandibula. Setelah itu kita di sini juga akan mengetahui apa saja otot yang berkontribusi dalam menggerakkan rahang bawah. Itu nama ototnya tadi musculus mascitatoris. Ayo kita cari musculus mascitatoris, letaknya ada di mana? Sebentar, hilang, serem banget. Nah ini dia, musculus mascitatoris. Nah, musculus mascitatoris ini berkontribusi dalam menggerakkan rahang bawah, khususnya untuk mengunyah makanan. Nah, otot mascitatoris ini terbagi menjadi 4. Ada masseter, ada temporalis, ada lateral pterygoid, ada medial pterygoid. Nah, untuk lebih lengkapnya, ini bagian temporal dari muscle-nya. Dia tuh fungsinya sebelum itu dia tuh berorigin di temporal fossa dan fascia. Dia tuh setelah itu dia berincisio di coronoid processus yang tadi udah kita bahas dan ramus mandibula. Setelah itu dia tuh berguna untuk elevates dan recrets dari mandibula. Nah, inervasinya itu anterior and posterior deep temporal nerves. Udah temporal, sekarang kita ke bagian yang bawah. Di sini ada masseter. Nah, dia tuh otot masseter itu berorigin di inferior aspect of zygomatic arch. Setelah itu, dia tuh berinsersio di lateral aspect of ramus mandibula. Setelah itu, dia tuh berguna untuk elevates mandibula dan assist in prorections of mandibula. Tadi udah bagian masseter. Sekarang ini bagian masseter yang kiri. Kita cari pterygoidnya di mana ya, guys? Mana dia? Nah, ini dia. Pterygoid. Dia bagian agak dalam, mungkin kita susah ya lihatnya. Tapi dia tuh berorigin di lateral aspect of a pterygoid plate of sphenoid bone. Setelah itu dia berinsersio di neck dari mandibula. Tadi kan mandibula ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian neck nih. Dia otot ini dia berinsersio di bagian neck dari mandibula. Setelah itu dia tuh protract dari mandibula. Nah, dia tuh inervasinya
diinervasi oleh nerve to lateral pterygoid muscle. Kemudian kita balik lagi untuk melihat detailnya dari pterygoid. Ini bagian lateralnya. Di sini tadi ada temporalis, ada masseter, ada pterygoid medial lateral. Jadi keempat otot itu merupakan otot penyusun dari masseter, di mana keempat otot tersebut membantu kita untuk membuka ataupun menutup rahang, khususnya untuk gerakan kita mengunyah. Selesai. Lanjut bagian. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Jadi ada kasus di mana seorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 sampai 3, tidak bisa berkontraksi saat jari gerakan untuk menggenggam. Setelah itu di sini kita disuruh menjelaskan bagaimana inervasi pada musculus di regio antebrachii dan manus. Setelah itu kita disuruh menjelaskan bagaimana anatomi dari musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, jadi di sini ada kasus di mana seorang yang tangannya itu tidak bisa menekuk seperti ini, tidak bisa menggenggam. Jadi tangannya terus tertahan seperti ini. Nah, pastinya di situ ada nervus yang percabangannya sampai di gigi 1 sampai di gigi 3 yang bermasalah. Nah, nervus apa itu? Pasti di sini kita akan mengetahui lebih lanjut tentang nervusnya, dan akhirnya kita akan mengetahui apa nervus yang bermasalah pada kasus ini. Lanjut. Nah, ini dia nervus secara keseluruhan yang akhirnya akan bercabang di bagian anterobrachium sampai manus. Nah, di sini yang pertama ada nervus medianus. Bisa dilihat nervus medianus ini bercabang sampai anterobrachium dan manus. Selanjutnya ada nervus radialis. Lihat percabangannya sampai sini. Setelah itu ada nervus ulnaris. Nih. Setelah itu ada nervus musculocutaneus dan nervus medianus. Ini untuk regio nervus yang diinervasi secara lengkapnya. Di sini ada bagian proksimal dan juga bagian depan, bagian lateral juga bagian distal. Di sini ada yang pertama nervus radialis, dia tuh menginervasi di bagian humerus ya ini. Nanti kita lanjut ke bawah. Di sini ada nervus musculocutaneus. Di sini dia tuh menginervasi bagian anterobrachii bagian lateralis. Di sini juga ada nervus cutaneus anterobrachii medialis yang akhirnya nanti bercabang. Terus di sini ada nervus medianus. Sini aja. Nervus medianus, ada nervus ulnaris. Selanjutnya di bagian di sini ada nervus radialis, nervus ulnaris. Setelah itu nervus musculocutaneus, nervus cutaneus anterobrachii medialis. Dan setelah itu yang regio yang paling besar di sini ada nervus radialis di bagian proksimal dari tangan kita. Nah, di sini kita bisa lihat di kasus ini seseorang merasa lemas dan tidak bisa berkontraksi pada 3 jari di gigi 1 sampai di gigi 3. Berarti yang bermasalah itu yang ini, bukan yang ini ya. Yang tidak bisa berkontraksi itu yang ini. Jadi kita melihat di sini apa sih nervus yang percabangan itu sampai sini. Nah, di sini kelihatan. Di sini ada nervus medianus. Tuh lihat.
nervus medianus itu inervasinya sampai di gigi 1 dan di gigi 3. Berarti bisa disimpulkan bahwa nervus yang bermasalah itu di nervus medianus. Selanjutnya, agar lebih lengkap, di sini juga kita diminta untuk menjelaskan muskulus pada regio anterobrachium serta bagaimana kinesiologinya. Mungkin biar lebih interaktif, seperti tadi kita pakai aplikasi ini lagi. Sebentar, nah, di sini yang pertama ada brachioradialis muscle. Dia tuh originnya di superior to third of lateral supracondylar range of humerus. Habis itu dia berinsersio di bagian lateral aspek of distal part of radius. Habis itu dia tuh fungsinya untuk fleksi dari forearm at elbow joint. Nah, selanjutnya sini ada flexor carpi radialis. Dia itu berorigin di medial epicondylus of humerus via common flexor tendon. Habis itu dia berinsersio di palmar aspect of base of second and third metacarpal bones. Jadi dia itu berinsersio juga di bagian metacarpal kedua dan ketiga. Karena dia berinsersio di bagian metacarpal, jadi dia membantu untuk menggerakkan metacarpal ini untuk tepatnya untuk fleksi dari radiocarpal at wrist joint. Habis itu dia tuh fungsinya sebagai abduksi hand at radiocarpal and metacarpal joint. Ini sudah. Selanjutnya ada pronator teres. Dia itu berregio di medial supracondylar range of humerus via the common flexor tendon and medial aspect of coronoid processus di ulna. Habis itu dia tuh berinsersio di middle 1/3 of aterolateral aspect of radius, di bagian radius ya, di bagian sini. Habis itu dia tuh berfungsi untuk pronasi forearms at radioulnar joints, yaitu fungsinya untuk pronasi, supinasi. Ingat buat pronasi, berarti di sini ada pronator teres. Ini ada palmaris longus muscle. Itu originnya di medial epicondylus dari humerus via common flexor tendon. Habis itu dia insersionya di palmar aponeurosis and flexor retinaculum of hand. Di sini. Habis itu dia tuh berguna untuk fleksi hand at radiocarpal wrist joint and fungsinya juga menstabilisasikan dari palmar aponeurosis. Bagian ini udah. Sekarang kita ke bagian maksimal. Di sini ada extensor carpi ulnaris. Dia itu origo di lateral epicondyle of humerus. Habis itu dia tuh berinsersio di medial aspect of base of fifth metacarpal bone. Jadi dia tuh berinsersio di metacarpal tulang kelima. Nah, karena dia berinsersio di metacarpal bone, jadinya dia berfungsi untuk ekstensi dan abduksi hand di radiocarpal wrist joint. Habis itu lanjut, lihat di insersionya di bagian jari. Pasti dia fungsinya untuk menggerakkan jari. Lebih lengkapnya, dia tuh berorigo di lateral epicondylus of humerus via common extensor tendon. Habis itu dia berinsersio di dorsal aspect of base of both the middle and distal palang jari-jari kita of the index, middle, ring, and little finger. Nah, jadi dia tuh
berinsersio di indeks, jari tengah, jari manis, sama little finger. Nah, karena berinsersio di bagian jari-jari, jadinya dia fungsinya untuk menggerakkan jari-jari itu sendiri. Kemudian ini udah. Nah, ini lihat tuh, dia pasti thumb. Dia tuh pasti berfungsi untuk menggerakkan jempol. Ini oke. Sini ada abduktor pollicis longus. Dia tuh berorigo di bagian posterior aspect of proximal hands of ulna dan di middle radius. Setelah itu dia tuh berinsersio di lateral aspect of base of first metacarpal bone. Nih di sini. Habis itu dia tuh fungsinya untuk abduksi dan ekstensi dari thumb. Karena dia berinsersio di dekat thumb, dekat jempol, dekat ibu jari, makanya dia berfungsi untuk abduksi dan ekstensi dari ibu jari. At first, carpometacarpal joint. Nah, di sini. At first, carpometacarpal joint. Habis itu, ini juga sama karena dia berinsersio di bagian dekat dengan jempol atau ibu jari, makanya dia berfungsi juga untuk pergerakan dari ibu jari. Udah, ini ada extensor carpi ulnaris. Dia itu berorigo di lateral epicondylus of humerus. Habis itu dia itu berorigo juga di bagian belakang dari ulna. Dia itu berinsersio di bagian tengah dari metakarpal yang kelima. Fungsinya itu untuk ekstensi dan abduksi tangan di radiokarpal joint atau di artikulasi radiokarpal. Udah, itu mengenai musculus dan kinesiologinya di bagian antebrachium. Untuk laporan ketiga, di sini ada seorang pria berumur 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krak dari lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan anatomi penyusun artikulasiogenum yang lengkap. Selanjutnya, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasiogenum. Yang terakhir, jelaskan anatomi os femur. Nah, di sini kita sudah diminta yang pertama itu menjelaskan anatomi dari genum. Nah, sebentar. Nah, persendiri genum ini adalah lokasi yang paling sering terjadi patologi dengan osteoartritis genum. Nih, osteoartritis genum itu merupakan penyakit yang paling sering terjadi di artikulasi genum. Nah, anatomi penyusun dari artikulasiogenum ini terbagi menjadi tulang pembentuknya. Setelah itu ada ligamennya, ada otot penyusunnya. Nah, tulang pembentuk di bagian artikulasiogenum ini, sini, di sini tulang pembentuknya yang pertama ada tulang femur. Tulang femur merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar dalam tulang kerangka pada bagian pangkal yang terhubung dengan acetabulum membentuk kepala sendi yang disebut dengan caput femoris. Nah, di bagian atas dan bawah dari columna femoris terdapat trochanter mayor dan trochanter minor. Di bagian ujung tersebut membentuk persendian genum.
dan terdapat dua buah tonjolan yang disebut condylus medialis dan condylus lateralis. Itu penjelasan singkat mengenai femur. Setelah itu tulang penyusunnya ada tulang tibia juga. Tulang tibia ini bentuknya lebih kecil daripada bagian pangkal. Pada bagian pangkal melekat pada os fibula, dan pada bagian ujung membentuk persendian pada tulang pangkal kaki. Selanjutnya ada tulang fibula. Nah, tulang fibula ini merupakan tulang pipa yang terbesar sudah tulang paha yang tadi, dan membentuk articulatio genu dengan os femur pada bagian ujungnya. Selanjutnya ada tulang patella di tengah-tengah yang bulat itu tuh pada gerakan fleksi dan ekstensi, patella akan bergerak pada tulang femur. Jarak patella dan tibia saat terjadi gerakan adalah tetap. Jadi yang berubah hanya jarak patella dengan femur. Fungsi patella ini sebagai perekat otot-otot dan tendon untuk pengungkit sendi pada genu. Nah, ini artikulasi genu. Jadi ada artikulasi genu itu terbentuk dari empat, maksudnya dari tulang femur, tulang tibia, tulang fibula, tulang patella. Singkatnya, artikulasi genu itu terbagi menjadi 3 artikulasi. Karena kan pertemuan dari 4, jadi artikulasi genu itu merupakan kelompok dari 3 artikulasio pembentuknya. Nah, artikulasionya apa aja sih? Yang pertama, di sini ada Di sini ada artikulasio femoropatellaris, yang kedua artikulasio meniscofemoralis, yang ketiga artikulasio meniscotibialis. Selanjutnya, di sini kita juga disuruh menjelaskan apa saja sih ligamentum yang memperkuat dari artikulasio genu ini. Yang pertama ada ligamentum collateral-medial, yang ini collateral-medial. Sebentar ditunjuk. Ini collateral-medial. Setelah itu ada ligamentum lateral medial, berarti lateral yang ini. Selanjutnya ada ligamentum patella. Ligamentum patella itu seharusnya di dekat dengan patella. Kayak lihat di sini. Setelah itu ada ligamentum cruciatum anterius et posterius. Setelah itu yang terakhir ada ligamentum transversum dari genu. Jadi artikulasi genu ini dengan morfologi gigi limbus ini diperkuat oleh 5 ligamentum: collateral medial, collateral lateral, patella, cruciatum anterius et posterius, dan transversum dari genu. Nah, yang terakhir kita disuruh menjelaskan tentang anatomi os femur. Sama seperti tadi, kita menggunakan aplikasi ini. Os femur tepatnya itu pada bagian paha. Sebentar. Nih, os femur. Nah, di sini ada bagian body of femur atau corpus ossis femoris. Dia ini merupakan tulang pipa terbesar yang ada di bagian ekstremitas inferior dari kita. Habis itu dia itu terbagi menjadi 5 surface, ada anterior, lateral, medial, posterior, dan popliteal surface. Habis itu dia tuh ada 7 borders, ada medial, lateral, linea aspera, spiral line, gluteal tuberosity, dan medial dan lateral supracondylar lines.
Setelah itu ini bagian trochanter. Kalau yang menghadap medial itu namanya trochanter minor, sedangkan yang menghadap lateral itu namanya trochanter mayor, yaitu trochanter yang besar ya, lebih besar daripada minor. Setelah itu yaitu merupakan tempat insersio dari gluteus minimus muscle. Habis itu ada obturator internus dan gemelli muscle. Habis itu ada gluteus medius. Habis itu ada piriformis muscle. Ini bagian trochanter mayornya. Setelah itu ini bagian kepala dari femur atau kaput dari femur. Ini tuh yang akan bertemu dengan acetabulum membentuk articulatio coxae. Selanjutnya di sini tuh head of femur ini di cover sama articula cartilago dan articulate. Nah ini dia membentuk artikulasi dari sama acetabulum of hip bone, yaitu forming hip joint atau articulatio coxae. Habis itu ini bagian intercondylar. Kenapa inter? Karena dia tengah-tengah dari condylus, dari epicondylus. Makanya dia namanya inter. Habis itu oh ya, by the way, ini berarti bagian posteriornya, ini bagian anteriornya. Berarti ini di sini bisa disimpulin ini bagian os femur bagian kiri karena kaputnya itu menghadap medial. Oke, kita lanjut. Sini ada lateral condylus lateralis dari osis femoris. Kenapa lateral? Karena lihat aja arah kaputnya. Kalau dia berlawanan sama arah kaput, ya udah berarti dia lateral. Setelah itu ada berarti yang ini kan condylus lateral, berarti ini condylus medial. Terus ada trochanter minor, dia tuh menghadap ke medial searah sama kaput. Habis itu dia tuh provides dari insersio site for the psoas major muscle, si trochanter minor tadi. Habis itu ini condylus medial, berarti searah sama kaputnya. Setelah itu nih dia itu the medial condyle of femur articulates with jadi dia tuh berartikulasio sama medial condylus dari tibia via the medial meniscus forming the medial, namanya articulatio femorotibial joint, articulatio femorotibia atau femorotibial joint. Setelah itu medial femorotibial, lateral femorotibial dan patelofemoral joint collectively form. Jadi dia bakal membentuk dari artikulasio yang ada di lutut kita. Selanjutnya bagian neck, bagian column. Tadi kan ini kepala itu kaput, badan itu corpus, leher itu column. Di sini bagian lehernya itu tuh short, pendek. Setelah itu dia itu posteriorly, bagian belakangnya itu ada intertrochanter crest
Habis di bagian superiornya itu ada greater trochanter. Ini habis itu di inferior juga ada lesser trochanter. Habis itu nah di bagian neck ini tuh merupakan weakness point dari femur, jadinya dia sering terjadi injury. Udah, kita udah bahas femurnya. Sudah sampai di sini. Terima kasih sebelumnya apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.